Bab 8. Rencana kabur Rania. Tuhan, kenapa aku harus terpenjara di tempat seperti ini? Lirih Rania dalam hatinya setelah melaksanakan sholat Isya yang terpaksa. Rintihan hatinya diiringi dengan helaan napas penuh derita, seolah menjadi wanita paling tidak berdaya di muka bumi ini. Bola matanya menatap sinis seluruh isi kamar Aksa yang sudah menjadi suaminya itu. Tangannya mulai melipat mukena, pikirannya sudah melanglang buana pada rencananya untuk kabur dari pesantren Al-Baqarah. Matanya mulai menatap sebuah pagar di ujung pesantren. Ada banyak orang yang bolak-balik dari gerbang itu, dan itu adalah jalan menuju kebebasannya. Malam ini aku akan melewati gerbang itu, gumamnya pelan. Melewatkan 1 hari saja di pesantren sudah membuat gadis itu gila. Aksa akan menggendong dirinya ke kamar mandi jika kakinya malas melangkah untuk sholat. Ditambah segudang jadwal belajarnya yang sudah menanti untuk besok. Kertas apaan sih ini? Gak ada guna. Gadis itu merobek kertas yang berisi jadwal mengaji yang sengaja sudah dibuatkan Aksa untuknya. Malam semakin larut, Aksa masih di masjid mengajar santri, begitu juga dengan Kiai. Hanya Umi Hawa yang sudah berada di rumah. Rania membuka kembali gorden jendela kamar, terlihat suasana sudah sepi di luar rumah. Pikirkan bagaimana caranya Rania, ucap Rania bingung. Tidak mau menunggu lama, Rania pelan-pelan keluar dari kamar, meski tidak tahu harus kemana setelah keluar dari pesantren. Dia berjalan ke arah dapur, memastikan bahwa Umi Hawa sudah tidur di jam 10 malam. Itu kesempatan terbaiknya saat Kiai dan Aksa belum pulang mengajar. Ceklek, gadis itu membuka pintu, dia berjalan keluar rumah. Tidak terkunci karena tidak ada yang curiga kalau dia akan keluar dari dalam rumah itu. Rania berjalan melewati beberapa bangunan pesantren. Tuhan, lancarkan rencana kepulanganku ke Jakarta malam ini, gumam Rania pelan. Gadis itu semakin cepat berjalan sampai di depan gerbang utama. Suasana pesantren sebenarnya masih ramai, masih banyak santri yang masih belajar di dalam ruangan. Rania menengok ke semua arah, memastikan tidak ada yang curiga dengan apa yang akan dilakukannya. Sialan, kenapa pakai dikunci segala sih? Ribet amat emang ini pesantren. Kaki Rania menendang pintu gerbang yang terbuat dari besi. Gerbang sudah terkunci. Gadis itu memegang pagar, kakinya mulai naik tanpa pijakan di bawahnya. Au, rintihnya. Tubuhnya terpental ke bawah saat tangan yang dipakai untuk berpegangan terlepas. Rania menepuk-nepuk celana bagian belakangnya dengan tangan. Kembali menengok ke segala arah, wajahnya mulai tegang, memerah. Keringat besar sudah keluar. Tidak salah, anak manja seperti dirinya akan naik pagar yang tingginya mencapai 2 meter. Gadis itu berusaha naik kembali ke atas pagar. Kali ini dia mengambil sebuah ember yang kebetulan ada tidak jauh dari posisi dirinya. "Woi, ketahuan kamu mau kabur yo!" sentak seorang perempuan. Dia tidak lain adalah Mawar, si gadis cerewet tukang gosip, teman satu kamarnya Laila. Mawar menepuk pundak Rania, matanya mendelik meminta penjelasan. Gadis cerewet itu tersenyum licik seolah menemukan bahan gunjingan dengan santri lain. "Diam kau, tidak usah ikut campur." Rania tidak mau peduli. Dia masih berusaha naik ke atas pagar. "Hei pelakor, kamu mau kemana? Tidak malu malam-malam naik pagar?" "Aku lapor Pak Kiai, baru tahu rasa kamu ya," ujar Mawar. Dia tidak peduli walaupun yang diajak bicara adalah istri dari ustadznya sendiri. Untuk dia, Rania adalah pelakor yang merebut Aksa dari Laila. Mendengar dirinya dipanggil pelakor, tiba-tiba jiwa emak-emak yang ada pada dirinya keluar. Dia lupa sedang berada di pondok pesantren. Satu teriakannya bisa menggeparkan penghuni pondok. Rania turun dari ember, perlahan menghampiri Mawar. "Apa maksudnya pelakor, ha?" Tangan Rania mendorong dada Mawar sampai terhuyung ke belakang menyentuh tanah. Dia tidak merasa menjadi seperti apa yang dituduhkan oleh Mawar. "Iya, kamu itu pelakor, gadis jadi-jadian. Lihat aja bajumu kurang bahan begitu." Mawar malah semakin menantang. Dia bangun kembali.
Plak, satu tamparan mendarat di pipi Rania. Mawar tidak terima, sudah didorong sampai jatuh ke tanah. Mata Rania mendelik kaget. Pipi putih seputih salju memerah, hatinya menjerit ingin mencakar wajah Mawar. Beraninya kamu menampar aku, ha? Rania langsung menarik kerudung Mawar, gadis di hadapannya membalas menjambak rambut Rania, keduanya saling tarik-menarik. Keributan mereka terdengar oleh santri. Mereka mulai penasaran menengok dari kaca jendela ruangan mengaji. Dasar wanita gila, teriak Mawar masih dengan posisi saling menjambak. Lo yang gila, jelek, hidup lagi, hardik Rania kasar. Tangannya kini menarik baju Mawar. Plak, Mawar membalas dengan menampar Rania lagi. Tidak mau kalah, gadis itu mengepalkan tangan meninju pipi Mawar. Melihat dari jauh ada Kiai dan Aksa mendekat, Mawar menjatuhkan dirinya sendiri. Merasa diri paling tersakiti, menangis terseguk-seguk di tanah. Mampus lo, umpat Rania. Kakinya ingin menendang Mawar karena kesal. Siapa yang mampus? Aksa dari belakang berdiri memegang tubuh Rania untuk melerai. Mawar memasang wajah memelas, merasa dirinya tidak berdaya. Sesekali matanya membulat menantang Rania agar gadis itu terpancing dan melakukan hal-hal yang di batas kewajaran lagi kepadanya, membuat Rania dipermalukan di depan semua santri dan kiai. Ada apa ini? Bubar-bubar, sudah malam, ini bukan tontonan, ucap Kiai membubarkan para santri yang ikut keluar menghampiri. Aksa masih memegang tangan istrinya kencang, dan Mawar sudah berdiri menundukkan kepala di depan Kiai. Maafkan saya Kiai sudah membuat keributan, ucap Mawar. Besok pagi kalian berdua temui saya di masjid setelah sholat subuh. Jelaskan semuanya nanti setelah masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, pinta Kiai. Meski tergurat rasa kecewa di wajah Kiai, namun tidak sedikit pun beliau teriak menampakkan kekesalannya. Semua sudah kembali ke kamar masing-masing. Rania diseret suaminya masuk ke rumah. Bibirnya maju ke depan saat bertatapan dengan Mawar untuk terakhir kalinya tadi. Lepaskan aku, Rania mengibaskan tangannya dari cengkeraman Aksa. Dia tidak peduli kalau pria itu akan memarahinya. Gadis itu mengambil telepon genggamnya, memasang earphone di kuping. Tanpa peduli dengan Aksa, dia membaringkan tubuhnya di kasur Rania. Aksa duduk di belakang Rania. Pria itu menepuk pundak istrinya pelan 3 kali. Gadis itu tidak peduli, semakin kencang menambah volume di HP-nya. Ayo kita bicara, ajak Aksa. Tangannya mencopot satu earphone dari satu telinga Rania. Apa sih? Rania mendengus kesal. Dia tidak peduli kepada Aksa. Tangannya menarik kembali earphone-nya. Ayolah Rania, jangan buat aku kesal. Kali ini Aksa mengambil earphone sekaligus dengan telepon genggam yang dipegang Rania. Rania terpaksa bangun, wajahnya sinis memandang Aksa. Dia masih ingat bagaimana genitnya pria itu sudah mencium bibirnya begitu saja. Halal kali ya kalau gue bakar dia dan pesantren ini, oceh Rania dalam hatinya. Matanya mendelik menatap Aksa. Dengarkan emas, ucap Aksa mulai berbicara. Rania melengos memalingkan wajah. Mendengar Aksa menyebut dirinya dengan panggilan emas, tiba-tiba Rania merasa mual karena geli. Mau kemana? Kamu jangan menjauh dari surgamu. Sini. Rania menggeser tubuhnya menjauhi Aksa, namun pria itu kembali menarik tangan Rania. Aksa memegang lembut tangan Rania. Ketika emas mengucap ijab kabul untukmu, maka segala tanggung jawab atas dirimu sudah ada pada diriku. Kalau mau keluar pondok, ada tata caranya. Izin Umi, Abah, atau izin sama Mas, sambung Aksa. Dia mencari bahasa sehalus mungkin untuk menasehati istrinya. Rania menjawab dengan helaan napas panjang. Kenapa cuman kebiasaan kamu, Dek. Mulai sekarang Emas panggil Adik dan kamu panggil Emas ya. Biasakan. Aksa menepuk-nepuk pergelangan tangan Rania. Dengan cepat gadis itu menariknya. Rania tidak menjawab. Tiba-tiba saja butiran air mata keluar dari ujung matanya. Entah gadis itu menangis karena gagal kabur atau dia tertekan dengan keadaan sekarang. Rania yang sedang menikmati masa emasnya di kampus jadi idola semua laki-laki, punya pacar seperti Daniel yang gantengnya gak ketulungan. Semua sudah di masa puncak, namun tiba-tiba sekejap berubah saat dia harus menikahi lelaki yang baru dikenalnya.
Perlahan Rania membenamkan kepalanya di antara kedua tangan yang bertumpu di atas lutut. Sesekali tangannya mengusap hidung, kepalanya naik turun seirama dengan senggukan tangisnya. Aksa di sampingnya tidak berkata apapun, membiarkan Rania untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu. Aksa menarik napas panjang. Ternyata cukup lama. Rania menangis. Kenapa kamu bisa secengeng itu? Bagaimana jika tahu tentang Laila? Gumam Aksa menatap wajah istrinya. Sudah capek belum nangisnya? Kamu itu dek bikin mas takut gak diapa-apain malah nangis sesenggukan begitu. Aksa menatap Rania. Dua tangannya mengangkat kepala gadis itu. Perlahan dia menghapus butiran air mata yang ada di pipi istrinya. Wajah Rania meski sedang menangis masih terlihat begitu cantik. Menatap gadis itu begitu dekat membuat jantung Aksa berdebar kencang. Maafkan Mas kalau kamu tidak bahagia di sini. Rania tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya meninju dada Aksa sekuat tenaga dia. Aku benci kamu Agus, teriak Rania sambil terus memukul Aksa. Tangisnya semakin menjadi. Pria itu diam saja membiarkan Rania terus memukul. Aku bukan pelakor, gadis gila itu menuduhku pelakor, keluh Rania meluapkan isi hatinya yang kesal kepada Mawar. Tiba-tiba wajah Aksa berubah. Tunggu, siapa yang bilang itu padamu? Aksa memegang erat kedua tangan Rania, menghentikan gerakan tangan istrinya.